warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membahas mengenai masalah-masalah dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 78 Parepare. Adapun profil sekolah UPTD SD Negeri 78 Parepare beralamatkan di Jalan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kepala sekolah Ibu Pinerangga SPD, Guru Bahasa Inggris Bapak Rifai Bakri SPD, dan kelas yang kami teliti dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Video ini dibuat sebagai bahan diskusi mata kuliah ISP for Primary Teacher yang diampu oleh Bapak Muhammad Asrul Sultan SPD MPD yang dibuat oleh kelompok 2 kelas C 19B. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama Sri Devi Arifin, yang kedua Sulastri Handayani, yang ketiga Husnul Hatimah, dan yang keempat Fernandes Charles. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, rendahnya percaya diri siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris pada kelas 2. Yang kedua, kurangnya aspek listening siswa dalam belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, kurangnya aspek speaking siswa dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang keempat, kurangnya antusias siswa pada saat sedang belajar bahasa Inggris pada kelas 5. Masalah yang pertama di sini akan menjelaskan masalah yang pertama dan bagaimana solusi dari kami kelompok 2 tentang permasalahan tersebut. Permasalahannya yaitu kurangnya percaya diri siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama di kelas rendah yaitu kelas 2. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dengan dapat bertindak sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Sekolah Dasar 78 Parepare dengan mewawancarai langsung guru bahasa Inggris mengungkapkan bahwa sebenarnya kemampuan siswa itu sudah dikatakan di atas rata-rata, tetapi jika siswa disuruh mempresentasikan hasil tugas baik kelompok maupun individu, ada beberapa siswa yang ketakutan dikarenakan rendahnya percaya diri yang ada di dalam diri siswa tersebut. Lebih jelas diungkapkan oleh Suryo Broto bahwa tanpa memiliki penuh rasa percaya diri, seseorang tidak akan dapat mencapai prestasi tinggi karena prestasi itu berhubungan dengan adanya percaya diri. Solusi atau cara yang bisa digunakan atau untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan meningkatkan percaya diri siswa dalam proses belajar, terutama belajar bahasa Inggris, yaitu untuk guru, yang pertama guru harus selalu mengapresiasi siswanya. Yang kedua yaitu guru harus memilih model atau metode sesuai dengan apa yang seharusnya untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru harus lebih banyak memberikan tugas daripada menjelaskan sebuah materi. Yang keempat yaitu guru harus humoris, ramah, terbuka, dan mau mendengarkan siswa-siswanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini saya mendapatkan masalah yang telah saya observasi bersama teman kelompok saya, yaitu listening siswa yang kurang. Listening merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang orang lain katakan. Hal ini disebabkan pada saat siswa mendengarkan kata ataupun kalimat pada percakapan bahasa Inggris dipengaruhi oleh aksen dari pengajar juga media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan hampir semua media pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aksen aslinya.
baik itu video, kaset, film, dan lagu. Fakta yang didapati lainnya yaitu karena faktor imitasi, jumlah dan pemahaman kosakata bahasa Inggris atau vocabulary siswa. Nah, di sini saya mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dihadapi siswa tentang listening siswa. Solusinya yaitu untuk meningkatkan aspek listening siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Guru harus memilih teknik pembelajaran yang tepat seperti teknik imperative modes yang dapat membantu siswa memahami arti kosakata yang dipelajari untuk menciptakan suasana pembelajaran bahasa Inggris lebih nyata dan bermakna. Imperative modes ini adalah suatu bentuk kata bahasa atau grammatical mode yang menggunakan verbal sebagai modalitas atau modality yang biasanya digunakan untuk memberi perintah, meminta, memberi larangan, memberi izin atau nasihat. Baik, saya Husnul Hatimah akan melanjutkan pemaparan terhadap hasil observasi kami yang kami lakukan di SDN 78 Parepare. Masalah yang kami temukan adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang mampu dalam berbahasa Inggris atau speaking. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam bahasa Inggris karena peserta didik ini kurang mampu dalam pengucapan berbahasa Inggris yang baik dan tepat. Dari masalah yang telah kami temukan, kami dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau speaking peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, solusi yang pertama itu adalah menciptakan kondisi lingkungan belajar peserta didik yang nyaman. Nah, yang kedua adalah memotivasi peserta didik agar tidak malas dalam mempelajari dan menguasai vocabulary, grammar, dan mengulang kata-kata yang dianggap sulit bagi peserta didik. Nah, yang ketiga adalah membiasakan diri peserta didik menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang keempat adalah memotivasi atau mendorong peserta didik agar harus rutin atau konsisten dalam mempraktikkan bahasa Inggris yang telah ia kuasai. Selanjutnya, saya Fredis Charles akan menjelaskan cara meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris kelas tinggi, yaitu kelas 5. Masalahnya yaitu berdasarkan hasil penelitian di SDN 78 Parepare dengan mewawancarai langsung guru bahasa Inggris mengungkapkan bahwa sebagian siswa masih kurang antusias dalam belajar bahasa Inggris. Hal ini karena para siswa masih menganggap bahasa Inggris itu sulit dan beberapa siswa lebih minat dengan pelajaran berhitung dan tidak lebih dari 5 orang yang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Solusi untuk meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris pertama adalah menerapkan media pembelajaran audiovisual berbasis animasi. Yang kedua adalah memberikan permainan atau games. Yang ketiga adalah melibatkan siswa dalam berdiskusi. Yang keempat adalah memberikan pujian